Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci Safitria Sibuan, guru bidang studi PPKN SMA Yadika 5. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang pertama kita pahami terlebih dahulu pengertian pelanggaran hak dan pengertian pengingkaran kewajiban warga negara ya. Nah, pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Sementara pengingkaran kewajiban warga negara adalah pengingkaran yang dilakukan oleh warga negara ya, yang mana warga negara ini mengingkari kewajibannya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian kenapa orang melakukan pelanggaran hak dan melakukan pengingkaran kewajiban warga negara? Ternyata ada penyebabnya. Nah, faktor penyebab orang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya berasal dari faktor internal atau faktor dari dalam diri dan faktor eksternal, faktor yang datangnya dari luar. Adapun faktor internal yang menyebabkan kita melakukan pelanggaran hak warga negara, yang pertama adalah sikap egois. Nah, sikap egois ini sering kita sebut dengan sikap yang mementingkan diri sendiri. Ya, sikap yang mementingkan diri sendiri ini tentunya akan mengakibatkan seseorang lebih mementingkan haknya tanpa ingin melakukan kewajibannya, gitu ya. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran terhadap peraturan yang telah dibuat. Nah, rendahnya kesadaran ini nantinya akan menyebabkan pelaku pelanggaran ini berbuat seenaknya dan pelaku tidak mau tahu atas kedudukan orang lain, gitu ya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran ini nantinya akan menyebabkan munculnya sikap tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Kemudian nanti pada akhirnya sikap ini akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Nah, sangat luar biasa kan faktor dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Di antaranya adalah ketidaktegasan aparat hukum. Nah, ketidaktegasan aparat penegak hukum di sini adalah aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tentu hal ini nanti akan mendorong timbulnya pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, penyelesaian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang kurang tegas atau tidak tuntas nanti akan muncul kasus-kasus lainnya. Nah, para pelaku ini biasanya dan lebih cenderung untuk mengulangi perbuatannya karena dianggap sanksi yang mereka terima itu tidak tegas. Gitu. Paham ya? Kemudian adanya kesempatan. Nah, Bang Nafi mengatakan tindak kejahatan itu bukan dari niat, tetapi pelanggaran itu karena ada kesempatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Bagaimana seseorang melakukan tindakan pelanggaran hak
seperti korupsi itu karena krisis moral krisis moral yang sangat buruk gitu ya. Kemudian karakter anak bangsa yang tidak baik, maka hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian yang keenam, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Yang ketujuh, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi ini banyak sekali kita temukan ya. Bagaimana hacker mampu membobol ATM orang. Nah, padahal kita di situ punya hak dong untuk mendapatkan keamanan gitu ya. Tapi nyatanya hacker lebih canggih karena mereka paham teknologi. Karena penyalahgunaan teknologi. Berikutnya adalah apa saja contoh kasus pelanggaran hak warga negara, yaitu yang pertama pendidikan tidak merata. Bagaimana pendidikan di kota lebih baik daripada pendidikan yang ada di desa-desa. Ya, sarana prasarananya juga lebih baik. Nah, yang kedua, munculnya ketidakadilan hukum. Kita paham bahwa kita sebagai warga negara punya kesamaan kedudukan, pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Tapi ketidakadilan hukum itu banyak ditemukan. Nah, yang ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Yang keempat, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Yang kelima, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Di kota-kota besar banyak sekali kita temukan hal yang begini. Anak di bawah umur ngamen untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian yang keenam adalah tingginya angka pengangguran akibat dari bisa jadi pengangguran karena pendidikan yang rendah. Padahal kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan ya bahwa kita mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ya, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi nyatanya angka pengangguran ini menjadi kasus pelanggaran hak warga negara gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah pelanggaran hak cipta. Nah, ini banyak sekali ditemukan. Oleh karena itu, pelanggaran hak cipta ini harus benar-benar ya. Kita kalau mau menggunakan karya orang lain, kita mesti menyampaikan dan memberitahu sumber apa yang kita gunakan. Jangan kita melakukan pelanggaran hak cipta karena ini adalah kasus pelanggaran hak warga negara loh. Orang sudah menciptakan lalu kita plagiat. Sangat tidak boleh. Oke. Nah, berikutnya apa saja contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama adalah melanggar aturan berlalu lintas. Nah, ini banyak ya ditemukan. Tidak menggunakan helm, tidak membawa atau tidak mempunyai surat izin mengemudi. Nah, ini adalah pengingkaran kita sebagai warga negara. Ya, kita wajib taat hukum, tapi nyatanya di sini kita melanggar aturan lalu lintas. Oke, itu ya. Yang kedua adalah menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Nih di lingkungan keluarga, rumah ya, masyarakat. Jangan kita kepada satpam aja nih di komplek, tapi kita juga harus turut serta dong menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga adalah unjuk rasa yang berakhir ricuh ya. Kalian punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi ingat memberikan pendapat lewat unjuk rasa atau demonstrasi haruslah dengan cara damai, gitu ya. Tidak melanggar hak-hak orang lain. Orang lain juga punya hak untuk mendapatkan keamanan, gitu ya. Kenapa kemudian kita yang berunjuk rasa melakukan atau merusak fasilitas umum? Ini sangat tidak benar ya. Maka unjuk rasa yang berakhir ricuh ini merupakan salah satu kasus pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara. Oke. Dan yang keempat adalah
tidak membayar pajak. Ini salah satu krisis moral juga ya, karena tanggung jawab kita minim gitu ya. Oke, maka sebagai warga negara yang baik harusnya kita harus taat pajak. Bayarlah pajak Anda sebelum waktunya habis begitu. Oke, paham sampai di sini, Nak? Oke, jika paham, sekian presentasi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya karena subscribe itu gratis ya, nah. Oke, thank you for watching. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.